Oke, mari kita luruskan satu hal. Selama lebih dari 1 abad, dunia berjalan di atas satu prinsip sederhana yang mulia: ledakan. Ledakan kecil yang terkontrol di dalam mesin ditenagai oleh sisa-sisa cairan dinosaurus yang sudah lama mati. Kita menyebutnya bensin. Kamu masukkan bahan bakar, meledak, mobil bergerak, dan kamu mendapatkan suara yang fantastis. Ini adalah sistem yang sangat sederhana dan efektif yang telah menggerakkan segalanya, mulai dari mobil keluarga sederhana hingga supercar yang luar biasa dan menyemburkan api. Ini adalah suara kebebasan, aroma petualangan, dan bagi banyak orang, jiwa sejati dari otomotif. Ini yang kita tahu dan terus terang, yang banyak dari kita cintai. Tapi sekarang, ada pendatang baru. Mobil listrik. Benda ini benar-benar berbeda. Tidak punya mesin, setidaknya bukan mesin yang sebenarnya. Ia punya motor, atau beberapa. Tidak minum bensin, ia menyeruput listrik dari colokan di dindingmu, seperti pemanggang roti raksasa yang senyap di atas roda. Tidak ada ledakan, tidak ada piston yang naik turun, dan tidak ada suara knalpot yang menggelegar. Sebaliknya, ia menggunakan baterai besar, jenis yang akan membuat remote televisi kamu merasa sangat tidak memadai. Daya mengalir dari baterai ke motor, roda berputar, dan mobil meluncur maju dalam keheningan yang aneh. Semuanya sangat bersih, sangat tenang, dan sangat, sedikit aneh. Perbedaan mendasar adalah dari mana daya berasal, dan bagaimana daya itu disalurkan. Mobil bensin adalah mahakarya teknik mekanik, simfoni bagian-bagian bergerak yang bekerja dalam harmoni yang sempurna dan bising. Kamu bisa merasakan getarannya, mendengar deru mesin saat naik gigi, dan merasakan kekuatan mentah yang tak terkendali. Mobil listrik, di sisi lain, lebih mirip perangkat elektronik konsumen. Kamu menginjak pedal, dan gelombang torsi instan yang senyap membawamu pergi. Ini bukan tentang drama mekanis, melainkan akselerasi tanpa hambatan di era digital. Yang satu adalah binatang mekanis, yang lain adalah pembunuh senyap. Perbedaan ini adalah inti dari perdebatan besar. Apakah kita menukar jiwa otomotif dengan efisiensi tenang dari peralatan dapur? Mesin bensin adalah bukti kecerdikan manusia, biasa selama beberapa dekade, untuk menghasilkan kinerja luar biasa, dan pengalaman berkendara yang mendalam. Motor listrik, sebaliknya, terasa seperti milik kelas sains. Itu cerdas, tidak diragukan lagi. Tapi apakah itu menggerakkan jiwa? Apakah itu membuatmu ingin berkendara melintasi benua hanya untuk bersenang-senang? Itulah pertanyaan yang kita semua hadapi saat kita berdiri di persimpangan jalan otomotif ini. Satu jalur sudah dikenal dan berisik. Yang lain baru, tenang, dan seksdan. Jadi, kenapa semua orang tiba-tiba membicarakan kendaraan bertenaga baterai ini? Kenapa tempat parkir perlahan-lahan dipenuhi mesin senyap yang berdengung alih-alih menderu? Nah, alasan utamanya, yang sering dibicarakan orang-orang bersandal dan berkaos rajut, adalah lingkungan. Mereka bilang mobil bensin mengeluarkan asap kotor yang membuat planet ini semakin panas. Mobil listrik, di sisi lain, tidak punya knalpot, nol emisi. Ini membuat mereka terlihat seperti penyelamat beruang kutub. Kamu bisa mengendarainya keliling kota, merasa sombong dan saleh, tahu bahwa kamu tidak secara pribadi mencekik merpati. Ini argumen yang kuat, terutama saat kamu melihat gambar es kutub yang mencair di TV. Lalu ada masalah uang. Meskipun membeli mobil listrik bisa terasa seperti baru saja membeli rumah kecil, mengoperasikannya ternyata sangat murah. Listrik, untuk saat ini, jauh lebih murah daripada bensin. Bayangkan bangun setiap pagi dengan tangki penuh yang biayanya lebih murah daripada secangkir kopi mewah. Tidak ada lagi kunjungan yang menyedihkan ke pom bensin untuk melihat saldo bankmu lenyap. Ditambah lagi, mobil listrik punya jauh lebih sedikit bagian yang bergerak. Tidak ada oli yang perlu diganti. Tidak ada busi yang perlu diganti. Tidak ada sistem knalpot rumit yang bisa berkarat. Itu berarti lebih sedikit kunjungan ke bengkel, dan lebih sedikit tagihan menakutkan dari mekanik bernama Dave. Daya tarik besar lainnya adalah teknologi. Mobil listrik pada dasarnya adalah komputer di atas roda. Mereka dilengkapi layar sentuh besar, perangkat lunak cerdas yang memperbarui dirinya sendiri saat kamu tidur, dan segala macam gadget futuristik. Mereka menawarkan pengalaman berkendara yang benar-benar berbeda. Akselerasinya instan, tidak perlu menunggu mesin menaikkan putaran. Kamu cukup menginjak pedal dan kamu melesat. Rasanya seperti diluncurkan dari ketapel. Kekuatan instan yang senyap ini sangat membuat ketagihan dan membuat mereka terasa sangat cepat, bahkan yang terlihat seperti gumpalan jeli. Ini adalah jenis performa baru untuk generasi baru.
Dan jujur saja, sebagian dari itu hanya tentang menjadi modern. Orang suka memiliki hal terbaru dan terbaik. Mobil listrik adalah sebuah pernyataan. Ini menunjukkan bahwa kamu berpandangan ke depan, melek teknologi, dan peduli terhadap dunia di sekitarmu. Ini sedikit seperti mendapatkan smartphone terbaru. Yang lama masih berfungsi, tapi yang ini lebih mengkilap, lebih cepat, dan punya lebih banyak fitur yang mungkin tidak akan pernah kamu gunakan. Bagi banyak orang, daya tarik mengendarai masa depan terlalu kuat untuk ditolak. Bahkan jika itu berarti mengucapkan selamat tinggal pada suara gemuruh mesin V4 yang mulia. Din semua respect, lekam nanang. Mobil listrik adalah simbol perubahan itu. Ketika kamu membandingkan kedua jenis mobil ini secara langsung, perbedaannya sangat mencolok. Mari kita mulai dengan hal-hal baik tentang mobil listrik. Seperti yang saya sebutkan, akselerasinya luar biasa. Karena motor listrik menyalurkan semua tenaganya secara instan. Bahkan EV keluarga yang membosankan pun bisa mengalahkan mobil sport sungguhan dari posisi diam. Ini adalah efisiensi yang senyap dan brutal yang sulit ditandingi oleh mesin bensin. Dengan semua gigi dan putarannya, saat start. Mereka juga sangat tenang dan mulus. Mengendarai mobil listrik adalah pengalaman yang tenang dan menenangkan. Tidak ada getaran, tidak ada suara mesin, hanya dengungan lembut motor dan suara angin. Namun, mobil bensin masih memiliki beberapa kartu truf yang serius. Yang terbesar adalah kebebasan. Dengan mobil bensin, kamu bisa berkendara ratusan kilometer, berhenti 5 menit untuk mengisi bahan bakar, lalu berkendara ratusan kilometer lagi. Kamu bisa melintasi seluruh negara tanpa berpikir 2 kali. Ini adalah tingkat kenyamanan dan spontanitas yang belum bisa ditawarkan oleh mobil listrik. Dan kemudian ada suaranya. Deru mesin bensin multisilinder pada putaran penuh adalah salah satu suara terindah yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Ini adalah simfoni kemarahan mekanis yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh mobil listrik dengan dengungan sopannya. Ini adalah drama murni yang tidak tercampur. Keunggulan mobil bensin juga terletak pada keakraban dan rekam jejaknya yang terbukti. Kita telah menyempurnakan mesin pembakaran internal selama lebih dari 1 abad. Mereka kokoh, andal, dan ada bengkel di setiap kota yang tahu cara memperbaikinya. Infrastrukturnya ada di mana-mana. Pom bensin ada di hampir setiap sudut dunia beradab. Kamu tidak perlu khawatir untuk menemukannya. Mobil listrik, bagaimanapun, membutuhkan cara berpikir yang sama sekali baru. Kamu harus merencanakan perjalananmu di sekitar stasiun pengisian daya, yang mungkin sedikit dan jarang, dan terkadang tidak berfungsi saat kamu tiba di sana. Ini adalah masalah logistik. Pada akhirnya, pilihan tergantung pada apa yang paling kamu hargai dari sebuah mobil. Jika kamu menginginkan akselerasi yang senyap dan secepat kilat untuk perjalanan harianmu dan kamu menikmati teknologi terbaru, mobil listrik sangat brilian. Ini adalah alat yang sangat kompeten dan efisien untuk kehidupan modern. Tetapi jika kamu mendambakan jiwa, karakter dan kebebasan untuk pergi kemana saja kapan saja, mobil bensin tetaplah raja. Ia menawarkan hubungan yang mentah, emosional, dan rasa petualangan yang sulit diberikan oleh perangkat bertenaga baterai. Yang satu adalah kesempurnaan klinis, yang lain cacat tapi luar biasa. Meskipun semua gembar-gembor ini, mobil listrik menghadapi beberapa tantangan besar. Yang pertama dan paling jelas adalah harga. Mereka masih sangat mahal dibandingkan dengan mobil bertenaga bensin yang setara. Biaya baterai sangat besar, dan sampai itu turun secara signifikan, mobil listrik akan tetap menjadi barang mewah bagi orang kaya, bukan pilihan yang layak untuk keluarga biasa. Kamu bisa membeli mobil bensin yang sangat bagus dengan harga hanya baterai di beberapa EV kelas atas. Itu adalah hambatan besar yang perlu diatasi sebelum mereka benar-benar bisa menguasai dunia. Lalu ada masalah jangkauan dan pengisian bahan bakar. Atau, seperti yang dikenal di dunia EV, kecemasan jangkauan. Ini adalah ketakutan terus-menerus bahwa kamu akan kehabisan daya di tengah antah berantah. Meskipun baterai semakin baik, sebagian besar mobil listrik masih tidak bisa menempuh jarak sejauh mobil bensin dengan 1 tangki penuh. Dan ketika kamu kehabisan, kamu tidak bisa langsung mengisi ulang dalam 5 menit. Kamu harus mencari pengisi daya khusus dan kemudian menunggu. Pengisi daya cepat mungkin membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Yang lambat di rumah bisa memakan waktu semalaman. Ini benar-benar mengubah cara kamu menggunakan mobil,
mengubah perjalanan panjang yang spontan menjadi operasi militer yang direncanakan dengan cermat. Infrastruktur adalah rintangan besar lainnya. Agar semua orang beralih ke mobil listrik, kita akan membutuhkan jutaan titik pengisian daya, bukan hanya di jalan tol, tapi di setiap jalan, setiap tempat parkir, dan setiap rumah. Ini adalah proyek kolosal yang akan menelan biaya besar dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dibangun. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di apartemen atau rumah deret tanpa jalan masuk? Di mana mereka harus mengisi daya mobil mereka semalaman? Sampai pertanyaan-pertanyaan dasar ini terjawab, impian masa depan serba listrik tetaplah hanya itu, sebuah impian. Logistiknya benar-benar membingungkan. Jadi, akankah mobil bensin punah? Menurut saya, tidak. Setidaknya, tidak untuk waktu yang sangat lama. Meskipun mobil listrik tidak diragukan lagi akan menjadi lebih umum, terutama untuk berkendara di kota dan perjalanan harian, akan selalu ada tempat untuk bensin. Untuk perjalanan jarak jauh, untuk kendaraan komersial, dan bagi kita yang hanya menyukai suara, perasaan, dan jiwa mesin pembakaran internal, bensin akan tetap hidup. Masa depan kemungkinan akan menjadi campuran keduanya. Kita akan menggunakan mobil listrik yang tenang dan masuk akal untuk hal-hal yang membosankan. Dan kemudian, pada akhir pekan yang cerah, kita akan membuka penutup mesin bertenaga bensin yang luar biasa untuk perjalanan yang sebenarnya. Mobil bensin tidak akan mati, ia hanya akan menjadi suguhan istimewa. Dan itu mungkin bukan hal yang buruk sama sekali.